Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya, jadi untuk hari ini sebelum masuk materi, silakan ketua kelas pimpin doa dulu nak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita cek dulu siapa siswa yang tidak hadir atau berhalangan. Aldi? Siapa yang tidak hadir? Ada semua ya? Jadi sekarang Ibu mau ingatkan dulu. Materi kita minggu lalu itu tentang teks ceramah di bagian apa? Siapa yang masih ingat? Ya. Tentang teks ceramah. Iya, jadi pelajaran kita minggu lalu itu tentang struktur teks ceramah. Pun di hari ini masih tentang teks ceramah, hanya saja KD-nya yang berbeda. Kalau minggu lalu tentang struktur, sekarang kita ke KD yang baru. Sebelumnya itu siapa di antara Anda yang bisa menyebutkan, yang masih mengingat berapa struktur teks ceramah itu dan bisa menyebutkan? Siapa? Ibu. Ya, silakan. Struktur ceramah ada 3. Betul sekali. Jadi struktur teks ceramah itu ada 3, pendahuluan, isi, dan penutup. Kompetensi dasar untuk hari ini yaitu mengidentifikasi informasi permasalahan aktual dan disajikan dalam teks ceramah. Kemudian yang akan kita capai di sini ada 2, yaitu menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Yang kedua, menjelaskan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Tujuan pembelajaran kita, jadi tujuan dari mempelajari, mengidentifikasi informasi dan permasalahan aktual, tujuan kita ini diharapkan siswa mampu memahami informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah dan menjelaskan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah dengan sikap tanggung jawab. Silakan Anda simak video ini, kemudian dicatat atau ditentukan informasi bersifat aktual yang ada dalam teks ceramah. Salah satu contoh teks ceramah yang disampaikan oleh kakak kelasnya. Kemudian Anda menentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah yang ada di grup. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah? Setelah Anda semua menyaksikan pemutaran ceramah yang ada di HP Anda masing-masing, yang Ibu sudah share, siapa di antara kalian yang bisa menentukan informasi dan permasalahan aktual yang ada dalam teks ceramah? Informasi yang berikutnya, pelajaran daring atau online. Kemudian permasalahannya apa di situ? Permasalahan yang dibahas dalam teks ceramah itu apa? Ya. Permasalahan yang pertama yaitu keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh setiap siswa, contohnya HP. Ya. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki ekonomi yang sama. Iya, jadi itu permasalahan aktual ya. Jadi permasalahan yang ada dalam teks ceramah itu mempermasalahkan tentang pembelajaran yang harus diterapkan oleh kita, siswa dan guru itu dengan metode daring. Dan permasalahan yang muncul bahwa tidak semua siswa mampu melaksanakan proses pembelajaran daring karena keterbatasan yang disebutkan tadi temannya adalah handphone, kemudian kuota dan jaringan. Yang seperti itu, jaringan. Sama yang seperti kita rasakan sekarang. Harusnya pemutaran videonya bagus, tetapi karena jaringan jadi kurang maksimal. Seperti itu ya. Jadi ada yang perlu ditanyakan sebelum lanjut? Ibu. Ya. Apa itu aktual? Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Dari tadi kita membahas tentang permasalahan aktual. Baru ada yang bertanya, apa itu aktual? Jadi permasalahan aktual. Permasalahan sudah tahu ya, dari pokok masalah penyebab. Itu permasalahan. Kemudian ada kata aktual. Jadi kata aktual itu sifatnya itu kekinian. Kalau misalkan di generasi sekarang yang lebih kerennya itu disebut sebagai istilah up to date, ya. Jadi permasalahan yang lagi booming, yang lagi kita rasakan pada saat sekarang ini. Karena Ibu berikan contoh tadi tentang permasalahan
pembelajaran secara daring karena masa pandemi itu adalah masuk ke dalam permasalahan aktual yang sedang kita rasakan untuk saat ini. Ya, seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi aktual itu bersifat kekinian atau permasalahan yang lagi booming atau lagi sedang terjadi pada saat ini. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Jelasin ya? Jelas. Jadi ini sebenarnya sudah siapkan. Nah, informasi dan permasalahan aktual. Jadi nanti kita akan membagi kelompok. Jadi dalam kelas ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Sekarang silakan nanti bentuk kelompoknya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan bentuk kelompok. Nah, silakan. Coba dibuka di tugas kelompok. Jadi di AKPD itu ada tugas individu dan tugas kelompok. Yang kita kerjakan adalah tugas kelompok. Kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Siapa? Kelompoknya siapa? Ya, kelompok 2. Silakan. Jadi kalau misalkan temannya membacakan jawabannya, kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh menambahkan. Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan informasi apa saja yang ada pada ceramah. Ya. Yang pertama, pemilihan kata yang kurang tepat yang digunakan untuk bertutur karena kurang sopan. Yang kedua, bukan hanya masyarakat umum yang menggunakan bahasa yang kurang sopan, akan tetapi politisi ataupun mahasiswa yang notabene sudah mendapatkan ilmu yang banyak, yang jauh lebih tinggi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu informasinya. Kalau permasalahannya, ada yang menambahkan atau ada yang menanggapi? Tambahkan dulu, tambahkan. Ya. Tambahkan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nizam dari perwakilan kelompok 4. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok kedua, yaitu informasi yang terdapat dalam ceramah. Informasi apa yang terdapat dalam ceramah tersebut? Pertama, fenomena anak-anak dan remaja yang menggunakan istilah-istilah kotor dalam berkomunikasi antar sesama. 2. Penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat sudah menurun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembahasan hari ini itu sangat bagus sekali. Siswa juga mulai aktif dan ibu ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya dalam hal memahami atau memperhatikan atau mengetahui informasi
informasi atau materi yang akan kita pelajari. Jadi untuk kesimpulannya, siapa di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan atau tanggapan bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Kita aplaus dulu untuk kita semua. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Ya. Kesimpulannya adalah ceramah dan khutbah sangat berbeda. Kalau ceramah apa? Ceramah bersifat umum, sedangkan khutbah berbicara tentang agama. Iya, benar sekali. Berikan apa untuk siapa yang mau menjelaskan apa manfaat dari pelajaran kita hari ini? Ya. Manfaat dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat tahu menentukan kalimat informasi dan permasalahan aktual yang ada dalam teks ceramah. Ya. Jadi menurut temanmu bahwa pelajaran hari ini bermanfaat karena memberikan pemahaman tentang cara menentukan informasi dan permasalahan aktual. Jadi ingat ya bahwa LKPD itu ada tugas kelompok yang sudah kita selesaikan hari ini, tetapi ada tugas individu yang akan kalian kerjakan di rumah. Jadi seperti itu ya, jadi tetap mengerjakan tugas yang ada di rumah. Untuk permasalahan ceramah, Ibu anggap sudah selesai. Insya Allah kita minggu depan akan bertemu dengan materi yang baru, yaitu tentang teks cerpen. Ya, jadi untuk pelajaran hari ini Ibu anggap sudah selesai. Semoga kita tetap selalu sehat, selalu tetap menjaga prokes. Jangan lupa selalu mencuci tangan setelah melaksanakan aktivitas, memakai masker setelah kita berada di kerumunan orang, kemudian selalu menjaga jarak. Ibu tak lupa memberikan pemahaman bahwa kesehatan yang ada di tubuh kita itu adalah berdampak besar untuk kesehatan keluarga kita yang ada di rumah. Kenapa seperti itu? Karena kita ini yang selalu beraktivitas di luar, jadi kita ini pembawa virus. Jadi sebelum masuk rumah itu harus cuci tangan dulu sebelum masuk rumah, sebelum kontak dengan anggota keluarga, supaya anggota keluarga kita yang selalu berada di rumah yang tidak keluar itu juga tidak akan merasakan dampak negatif dari virus ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kita berdoa, sama-sama berdoa dan berharap semoga virus corona ini cepat berlalu, kemudian kita kembali ke masa normal kita, yaitu pembelajaran secara luring dengan melibatkan semua siswa yang ada dalam satu kelas. Ya, kalau perlu tidak perlu lagi memakai masker. Ya, jadi kita bahwa memakai masker itu sebenarnya hal-hal yang mudah-mudahan berat. Kalau menurut ibu itu masih berat karena tidak bisa terlalu bernafas kalau memakai masker. Jadi bagaimana caranya supaya pandemi ini berakhir? Ya, kita selalu menjaga kesehatan kita terlebih dahulu. Kemudian prokes selalu diutamakan. Sebelum ibu akhiri, silakan ketua kelas pimpin doa dan kita bersiap untuk pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam